Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lezi Azisa dengan NIM 19531079 dan rekan saya Mela Kurniawati dengan NIM 19531089 dengan dosen pengampu Ibu Karliana Indrawari, MPDI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sholat sunnah. Di sini, sholat sunnah ialah sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Sholat-sholat itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan suatu tambahan pahala. Di sini, sholat sunnah itu banyak macamnya. Di antaranya ada yang disunnahkan berjamaah dan ada juga yang disunnahkan munfarid. Di sini contoh-contoh sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Yang pertama, sholat id, sholat istiqo, sholat gerhana, sholat tarawih, dan sholat witir. Selanjutnya, sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah yang dianjurkan secara munfarid. Di sini yang pertama yaitu adanya sholat rawatib, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat istiqoroh, sholat hajat, sholat duha, sholat wudu, sholat sunnah tasbih, dan yang terakhir yaitu sholat sunnah taubat. Di sini sholat sunnah berjamaah yaitu secara lebih rinci sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu yang pertama yaitu sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Di sini hukum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad atau disebut dengan sangat dianjurkan. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan, minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Di sini, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Di sini yang ketiga yaitu sholat kusuf atau disebut dengan sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf ini mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Yang keempat yaitu sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan ini ialah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini yaitu sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Di sini yaitu sholat istiqo adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadinya kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air. Umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istiqo untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkannya hujan. Di sini, adapun pelaksanaan sholat istiqo pada saat terjadinya kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Sebelum dilaksanakannya sholat istiqo, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut.
Selanjutnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini dianjurkan untuk berpakaian sederhana serta disunnahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Sesampai di tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, yang pertama yaitu sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata ratbah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat rawatib muakkad, dan yang kedua yaitu sholat rawatib gairu muakkad. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu qabliyah, yaitu dikerjakan sebelum sholat fardu, dan yang kedua ba'diyah. Di sini dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun tata cara melaksanakannya sholat sunnah rawatib ini, yang pertama yaitu niat menurut waktunya, yang kedua dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah, yang ketiga yaitu sholat rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, dan yang keempat yaitu bila lebih dari 2 rakaat gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Selanjutnya, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan asar. Selanjutnya, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri, dan yang terakhir sebaiknya berpindah sedikit dari sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Baiklah, setelah sholat rawatib, di sini ada lagi yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Dan yang terakhir yaitu sholat istikharah. Di sini sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Sholat istikharah dikerjakan sebagaimana sholat biasa, dan setelah sholat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihannya. Baiklah, mungkin hal itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya kepada Mela Kurniawati. Saya persilakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum